Oke, jadi ini adalah itel iPad One, tablet 1 jutaan dari itel. Yap, itel kemarin udah launching smartphone yang standarnya gila lah, 2 jutaan dengan curved screen di itel S23 Plus. Terus itel S23 1,3 juta, storage 128, RAM 8. Dan kemarin juga launching itel A70, under 1 juta, storage 128. Nah, sekarang mereka coba keluarin tablet dengan harga 1 jutaan yang storage-nya dibandingkan dengan kompetitor lebih gede, 128 GB juga. Kalau kita filter tablet baru dan official store ya, di e-commerce dari range harga 1,5 sampai 2 juta, nggak ada satupun yang storage-nya 128 GB. Di list harga 1,5 sampai 2 juta itu ada MatePad SE yang harganya 1,9 juta. Dari Nokia juga ada Nokia T20 itu harganya 1,8 juta. Realme Tab itu harganya 1,9 juta, tapi storage-nya 64 GB. Nah, kalau yang lebih mahal dari itel ada ya dari brand lokal yang namanya adalah Advan Tab VX. Yang RAM-nya 6 GB, storage 128 GB. Tapi kan lebih mahal. Sebenarnya kita nggak bisa lihat dari sisi storage-nya aja ya, karena setiap brand itu punya keunikan masing-masing. Jadi chipsetnya bisa beda-beda, konfigurasi kameranya beda, baterainya beda. Ibarat F&B walaupun sama-sama jualan bebek, pasti sambelnya beda, bumbunya beda. Karena kalau jualannya sama atau resepnya sama, ya ngejualnya itu susah. Jadi mereka bakalan kompromi sana sini, jadi bahan yang ini dikurangi tapi yang ini ditonjolin. Biasanya mereka bakalan jualan 1 sampai 2 selling point untuk dijual biar beda dengan kompetitornya. Karena kalau dibikin sama, ya jualnya susah, yang ada cuman perang harga aja. Kayak si itel ini, dari segi desain walaupun harganya 1,5 jutaan ya, tapi bahan materialnya ini solid banget. Dia pakai bahan aluminium, yang keras banget ini aluminiumnya, dan kalau misalkan kita bending-bendingkan sekuat apapun, tuh dia sama sekali nggak bengkok karena memang aluminiumnya ini solid abis. Beda banget dengan tablet halu yang kita beli kemarin yang katanya RAM-nya 12 GB tapi ternyata 1 GB, back cover-nya mereka pakai plastik dan kalau kita bendingin ya pasti patah. Cuman ingat karena ini harganya murah 1,5 juta, jadi harus ada yang dikompromi, harus ada yang dikurangin. Kayak layarnya ini, dia punya bezel yang tebel. Beda kalau kita bandingkan dengan tablet 3 jutaan ke atas. Di itel Pad One ini tebelnya lumayan. Bobot tabletnya juga lumayan berat, ada di sekitar 500 gram lebih. Hampir setengah kilo, tebelnya juga 8,2 mm. Aluminiumnya sih emang solid ya, tapi ini bukan aluminium alloy gitu, bukan aluminium yang mahal. Jadi berat, hampir setengah kilo. Jadi kalau kita streaming 1 jam dengan bobot hampir setengah kilo, harus disandarin kayak gini lah biar nggak terlalu capek. Tapi ngomongin soal streaming, dia ini punya layar yang standar aja sih ya. Dengan resolusinya itu XD 800x1280. Kalau beli tablet yang murah dan satu-satunya alasan untuk beli tablet itu karena pengen layarnya yang bagus, dengan nambah sekitar 400.000, Advan Tab VX itu punya layar yang lebih bagus karena resolusinya 2K dan panelnya juga pakai IPS. Si itel ini udah pakai IPS nih, tapi kalau secara resolusi masih Advan Tab VX. Ya asalkan rela aja nambah uang 400.000 karena di kelas entry level 100.000 aja itu biasanya berharga banget. Kalau untuk performa ya jangan ekspektasi yang gimana-gimana di kelas harganya. Jangan berharap harga 1 juta performanya 3 jutaan, enggak. Karena dia udah kasih storage 128 GB yang ini jauh lebih gede ketimbang kompetitor. Dia pakai chipset keluaran 2018 yaitu UniSoC SC9863A. Untungnya RAM-nya ini udah pakai RAM LPDDR4 yang kapasitasnya 4 GB, Advan Tab VX 6 GB. Tapi ingat, selisihnya 400.000 tadi. Dengan perpaduan UniSoC keluaran 2018 dan RAM 4 GB, ketika kita tes di Antutu versi 10, dia dapat skor itu sekitar 138.000, ya standarnya tablet 1 jutaan. Terus kalau di slingshotnya dia dapat skor itu nggak sampai 1000, di 675, slingshot ekstrimnya ada di 440. Tapi apakah tablet itel iPad One dengan harga 1 jutaan ini bisa digunakan untuk gaming? Kita coba dulu di game Mobile Legends ya, dengan grafiknya low, rata kiri, dan hasilnya untuk average dia itu di sekitar 30 fps, maksimumnya bisa 35. Tapi kalau drop bisa ngeselin karena angka bawahnya bisa di 25 fps. Di bawah 30 fps yang menurut saya sih bukan angka yang saya rekomendasikan untuk main game. Kecuali kalian memang pro player di mana kalau misalkan nge-lag kalian masih bisa main, ya oke sih.
Di PUBG dia kebukanya grafik smooth medium dan untuk average-nya dia cuma sekitar 24 FPS, jadi ya juga nggak enak digunakan untuk main PUBG. Terus game terakhir kita coba di CODM, grafiknya low. Kalau di CODM masih oke lah ya, karena average FPS-nya dia bisa dapat 48, maksimumnya bisa 60, drop-dropnya itu di 26 FPS. Jadi kalau kita ngomongin performa gamingnya, ya saya nggak sarankan sih ya. Terus ketika kita udah coba main game berjam-jam ini, seperti biasa kita tes untuk suhu permukaannya dengan FLIR. Suhu depannya masih aman di 33,3 derajat Celcius, belakangnya paling tinggi cuma 35 derajat Celcius, gak sampai 40. Jadi kalau untuk suhu aman, tapi kalau untuk performa gak aman. Kurang greget aja performanya kalau digunakan untuk main game. Tapi kalau digunakan untuk ngadminin, dan biasanya tablet-tablet harga 1 juta ini memang segmentasinya untuk UMKM. Jadi kalau misalkan kalian punya cafe, terus kalian pakai aplikasi Mokapos, ESB, atau aplikasi kasir lainnya, dia enak banget. Karena untuk konektivitasnya biasanya kan tablet-tablet yang dari brand terkenal gitu kan ya, biasanya cuman wifi only. Dan kebetulan saya juga punya usaha F&B dan pakai tablet yang wifi only, dan gak enaknya Biznet ini sering gangguan. Jadi kalau misalkan gangguan, orang ketika mau bayar pakai kris atau pembayaran online, tim kita itu harus tethering dulu tabletnya dengan HP biar ada wifi-nya, biar ada koneksi internetnya. Nah kalau pakai itel Pad One ini bisa pakai wifi, dan kalau misalkan wifi-nya lagi gangguan bisa pakai 4G-nya. Ya, jadi dia support sama SIM card. Enaknya di situ. Gak bergantung sama wifi aja. Karena bayangin ya, kalau misalkan kalian ke cafe terus waktu pembayaran, wah maaf, bayarnya harus manual karena tabletnya error, kan malu-maluin ya. Kalau digunakan untuk tablet kerja, untuk ngadminin, kapasitas baterainya juga lumayan gede, dia ada di 6000 mAh. Yang pas ketika kita coba untuk browsing, pakai wifi, streaming seharian dari 100% jam 7 pagi, dia itu sisa 30% di jam 9 malam. Terus pas kita coba untuk main PUBG tadi sekitar 10 menit, dia berkurangnya 3%, CODM 10 menit berkurangnya 2%, TikTok 10 menit berkurangnya 2%, dan untuk YouTube 10 menit berkurangnya cuma 1%. Jadi masih cukup awet. Yang ngeselin itu charging time-nya ya. Karena di kelas 1 jutaan dia kedapetannya charging time-nya itu cuma support di 10 watt. Dan walaupun ketika kita tes pakai wattmeter agak lebih gede dari 10 watt sih, tapi selisih 2 aja. Jadi ketika kita tes pakai wattmeter, mentoknya itu ada di 12 watt. Dan ketika ngecas 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 2 jam setengah. Lumayan lama. Kameranya standar juga. Kamera belakangnya itu cuma 5 megapiksel, depannya lebih gede 8 megapiksel. Dan untuk kualitasnya sih ya standarnya tablet 1 jutaan, yang kalau misalkan digunakan untuk scanning dokumen aja udah oke. Terus kalau cuma foto yang jadi arsip oke lah, tapi jangan berharap hasil kameranya bisa dipakai untuk wallpaper atau di print atau digunakan untuk profesional, kurang sih. Dan kira-kira seperti ini kualitas kamera depannya di resolusi 1080p 30 megapiksel, dan posisi kameranya itu ada di bagian samping kalau misalkan posisi dia portrait. Jadi kalau digunakan untuk meeting ya pas aja ya, karena tablet kan biasanya posisinya memang di landscape. Jarang orang pakai tablet itu portrait. Untuk kualitas mikrofonnya kalian bisa dengerin kira-kira seperti ini untuk kualitas suaranya, dan hasilnya sih masih oke sih untuk kelas 1 jutaan, cuman skin tone-nya itu kayak kurang angkat. Jadi saya jadi kelihatan agak-agak pucat gitu. Tapi sekarang kita coba deh untuk kamera belakangnya kalau digunakan untuk video kayak gimana. Dan sekarang kita pakai kamera belakang yang resolusinya anehnya lebih kecil ya, 5 megapiksel, dan kira-kira seperti ini, jaraknya sekitar 40 cm. 1 meter lah. Nah, 1 meter. Jaraknya kata Tomo sekitar 1 meter lah ya. Kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan digunakan untuk video, coba Tom zoom in, zoom out. Apakah ada jitter atau fokusnya aman nggak? Coba kalau misalkan ini saya tutup nih, boleh tutupan nggak? Ya. Oke, fokus ke tangan. Terus sekarang saya lepas. Set. Kurang cepet sih. Kurang cepat, tapi fokusnya dapat. Dapat. Set, set. Kurang. Kurang cepat. Ya, gitulah ya hasilnya. Standar di 1 jutaan. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari itel Pad One, yang berarti masih generasi pertama, yang masih ada banyak PR dari itel untuk bikin tablet dengan standar baru. Semoga nanti di Gen 2-nya lebih baik lah, karena itel itu kan emang selalu pengen menghadirkan gadget paling murah di kelas harganya. Dan si itel Pad One ini emang cukup berhasil kalau kita lihat dari perspektif storage aja. Storage-nya 128GB, karena kompetitornya 32, 64, cuman Advan tadi aja, Advan Tab VX yang harganya lebih mahal 400.000,
RAM-nya 6 dengan storage 128. Kalau pertanyaannya harga 1,5 juta tablet ini buat siapa? Yaitu tadi, menurut saya tablet ini bakalan cocok buat kerja, apalagi kalau UMKM. Karena UMKM itu kan modalnya belum kayak perusahaan-perusahaan yang gede ya. Modalnya itu biasanya masih modal-modal arisan, modal yang kecil-kecil dan butuh tablet. Kenapa butuh tablet? Karena kalau misalkan notanya itu manual atau pembukanya manual itu ribet, enakan secara digital kayak gini. Jadi kalau misalkan tabletnya hilang aja, kalau disimpan secara digital, file data untuk arsip untuk ngasihin tadi masih tetap ada. Apalagi kalau UMKM-nya di bidang F&B, lebih enak karena F&B itu kan satu hari bisa jualan ribuan macam ya, ratusan transaksi. Karena kan harganya kecil-kecil tapi customernya banyak. Atau bisa juga dipakai untuk ngadminin online shop. Jadi untuk replay pesan, untuk orderan itu enak. Atau mau diberikan ke adik yang digunakan buat belajar biar gak ngegame terus. Karena kalau digunakan untuk ngegame dia performanya kurang. Jadi kasih aja ini biar gak ngegame. Dan harganya, nah ini yang paling penting ya, harganya cukup terjangkau dengan harga 1,5 juta. Tapi kalau dibilang ini kayak Itel S23 Plus atau Itel S23 yang bikin standar baru di kelas smartphone, si Itel Pad One ini mungkin di generasi kedua lah. Karena dengan selisih 400.000 dia masih agak gimana gitu kalau kita bandingkan dengan Advante VX yang RAM-nya 6, storage 128 dan resolusi layarnya udah 2K sama-sama IPS ya. Tapi kalau kalian punya uang sekitar 1,5 juta, kalian bakalan beli langsung Itel Pad One atau kalian bakalan nabung lagi kurang 400.000 nih dan kalian beli Advante Tab VX. Kira-kira kalian bakal kayak gimana sih? Coba deh tulis di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.